Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam Anya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Kamu dari mana? Eh, dari rumah aja sih Bu. Sebenarnya aku ada keperluan sih sebenarnya sama Ibu. Oh iya, sepertinya ada sesuatu yang kamu ingin sampaikan ya sama ibu. Iya, tapi aku ganggu waktu Ibu nggak ya? Oh enggak. Biasa aja boleh. Kenapa soalnya ada apa? Iya, jadi aku sebenarnya malu Bu mau ngomongnya. Tapi aku juga bingung mau cerita sama siapa lagi. Karena aku nggak mungkin cerita sama teman. Karena ini sedikit aib sih buat aku, aib keluarga aku sendiri. Cuman aku nggak bisa buat mendem-mendem terus, dan aku pengen cerita gitu sama ibu. Oh iya, boleh. Insya Allah, siapa tahu ibu bisa sedikit membantu dan insya Allah ibu bisa menjaga apa masalah kamu, apa yang kamu ceritain. Insya Allah ibu bisa menjaga semuanya. Boleh, silahkan apa yang kamu rasakan sekarang. Iya, jadi seperti ini Bu. keluarga Keluarga saya bisa dibilang bukan keluarga ya mungkin sekarang, karena saya ngerasa kehidupan saya nggak seperti keluarga pada umumnya. Ini sebenarnya udah lama sih Bu, masalahnya udah sekitar mungkin 5 tahun ke belakang. Cuman makin parah ketika 2 tahun terakhir ini. Loh, kok bisa kayak gitu? Emang gimana? Boleh kamu ceritakan lebih lanjut lagi? Jadi kedua orang tua saya Bu, sebetulnya dari mereka udah ada, mungkin memang belum ada kata-kata terucap bahwa mereka ingin pisah. Cuman dari segi sikap dan perilaku mereka tuh udah menunjukkan bahwa mereka tuh pengen pisah. Dan aku sebenarnya pernah dengar mama aku dan papa aku tuh bertengkar sampai bilang bahwa mama aku tuh pengen pengen lepas. Aku nggak ngerti ya pengen lepas dalam artian apa. Cuman di situ mereka ribut besar. Dan aku ngambil kesimpulan mungkin emang keluarga aku tuh ya bukan keluarga lagi Bu semenjak saat itu. Lalu apa ada dampak dari masalah ini untuk kamu ataupun keluarga kamu? Sangat-sangat berdampak, terutama mungkin buat keluarga saya Bu ya. Ibu saya, ya ibu tau lah, ibu saya itu orang-orang sibuk. Karena ibu tahu sendiri ketika ada rapat kelas atau ada apa, kedua orang tua saya nggak pernah hadir kan Bu. Jadi mereka sibuk masing-masing gitu Bu. Sekarang kayak mama saya lebih sibuk gitu berkarir, ayah saya pun sama sibuk di kantornya. Jadi kita semua tuh kayak sibuk dengan kehidupan kita masing-masing gitu. Kayak bahkan saya pun ngerasa kayak saya udah males di rumah, ke sekolah pun kayak rasanya males. Ibu tau lah kemarin juga peringkat saya turun kan, karena saya ngerasa saya udah apa gitu yang saya harapin dengan saya belajar keras pun gak akan mengubah keadaan atau gak akan bikin orang tua saya tuh jadi ada notice gitu ke saya. Gak ada sama sekali gitu. Oke, ibu paham. Mungkin untuk contoh kamu bermalas-malasan belajar ataupun itu karena kamu sudah merasakan putus asa. Jadi kamu berpikir yang negatif. Nah, lalu untuk kedepannya apa rencana kamu setelah lulus kuliah, lulus sekolah? Jadi saya belum tahu sih Bu. Ya emang sih ujian udah di depan mata ya Bu, udah deket banget gitu. Tapi saya udah bener-bener gak ada motivasi, saya udah gak punya harapan, saya udah gak punya cita-cita. Bahkan kayaknya saya rasa saya gak akan melanjutkan kuliah deh. Gak boleh gitu. Kamu harusnya lebih semangat lagi untuk menjadi kebanggaan orang tua kamu. Kamu buktikan tanpa mereka, tanpa berkumpulnya keluarga kamu bisa menjadi yang terbaik. Jadikan tetap
jadikan kamu kebanggaan orang tua. Walaupun keadaan keluarga kamu seperti itu, kamu tetap harus menjadi yang terbaik. Kamu harus fokus kepada pendidikan kamu, karena dengan cara itu siapa tahu orang tua kamu bisa menjadi akur, bisa menjadi lebih keluarga yang sakinah mawaddah. Dan siapa tahu eh, kamu kan keluar mempunyai kegiatan banyak, dan kamu tidak terlalu fokus kepada masalah-masalah yang ada di rumah. Sedikitnya kamu bisa melupakan masalah-masalah yang ada di rumah kamu dengan cara ya begitu, dengan cara kegiatan kamu keluar seperti belajar ataupun hal-hal yang bisa membuat kamu lupa, seperti bermain atau bagaimana lah, seperti itu. Iya sih Bu, memang memang kadang saya terpikir seperti itu gitu, tapi saya ngerasa percuma Bu dengan saya belajar, saya berprestasi, itu tuh nggak bikin orang tua saya tuh ngerasa bahagia gitu dengan saya gitu, terutama karena mungkin gitu ya, saya malah ngerasa semakin saya pengen kedua orang tua saya itu bersatu gitu, semakin saya pengen punya keluarga yang utuh, itu tuh malah kayak semakin menyakiti mereka gitu. Jadi menurut kamu yang terbaik untuk mereka itu sepertinya harus seperti apa? Mungkin ya anak mana ya Bu ya yang mau gitu ngelihat orang tuanya berpisah, melihat keluarganya hancur, nggak akan ada. Tapi dari semua yang saya lihat, yang saya pelajari selama bertahun-tahun gitu ya Bu, daripada saling menyakiti satu sama lain gitu, daripada terlihat bahagia di depan semua orang, padahal itu hanya omong kosong gitu, itu nggak sebenarnya terjadi. Mungkin kebahagiaan mereka itu akan didapat ketika mereka berpisah. Mungkin berat awalnya bagi saya gitu ya berbicara seperti ini gitu ya, anak mana yang rela orang tuanya berpisah, tapi kayak mereka lebih enjoy ketika mereka dengan dunia mereka sendiri gitu. Bahkan mungkin saya dan adik saya pun gak akan tertekan lagi, karena yang kami pengen tuh, kami pengen ngelihat mereka tuh bahagia lagi gitu, bukan pura-pura bahagia demi aku dan adik aku gitu. Oh ya, kalau misalnya kamu sudah setuju, orang tua kamu ya setuju nggak setuju, ya dibilang setuju enggak, cuman kalau misalnya itu yang terbaik, suatu saat perceraian itu ada di keluarga kamu, mungkin itu yang terbaik untuk papa kamu, ibu kamu dan adik kamu juga. Siapa tahu nanti bisa mengubah semuanya yang lebih baik lagi. Kamu bisa menemukan keluarga baru lagi dengan orang tua kamu. Misalnya papa kamu dan mama kamu memiliki pasangan lagi yang baru, dan itu bisa membuat mereka bahagia, supaya kamu tidak selalu menjadi pura-pura baik lagi di depan orang-orang gitu. Tapi kamu tetap harus selalu semangat, selalu fokus untuk belajar. Jangan terlalu fokus kepada masalah-masalah yang ada di rumah. Jangan jadikan alasan untuk kamu tidak melanjutkan sekolah ataupun bermalas-malasan sekolah. Mungkin itu yang terbaik bagi keluarga kamu. Ibu serahkan semuanya kepada kamu, karena kamu yang lebih tahu mana yang terbaik buat keluarga kamu. Dan semoga itu keputusan orang tua kamu apapun itu, semoga itu yang terbaik. Hanya itu yang bisa ibu kasih untuk sementara sekarang. Ya, terima kasih ya Bu sebelumnya atas saran dan motivasi yang Ibu berikan. Sekarang saya ngerasa saya lebih lega dan saya sedikit punya motivasi gitu. Ibu benar bahwa saya nggak harus stuck di kehidupan saya yang seperti ini, karena setiap anak, setiap orang harus punya mimpi. Dan saya sadar ketika orang tua saya seperti ini, bukan berarti saya harus mengikuti atau terpuruk dalam kegagalan yang ada di dalam keluarga saya. Yang ada saya tuh harus bisa memperbaiki supaya saya nggak merasakan kegagalan yang itu di kemudian hari gitu. Dan ya Ibu benar juga bahwa ya saya juga masih punya adik ya Bu ya, yang mungkin dia masih kecil, yang belum mengerti gitu, yang masih butuh sosok yang harus
bisa menjadi figur yang baik. Mungkin bukan saya bilang orang tua saya nggak baik ya Bu, orang tua saya mungkin baik dalam mendidik saya, tapi mungkin ada juga sisi tidak baiknya yang ya menurut saya ya itulah Bu, seperti itu ya. Cuma saya berterima kasih sekali lagi kepada Ibu. Ya, semoga kamu dan adik kamu bisa kuat menghadapi semua masalah yang ada di rumah kamu. Untuk kedepannya, jika kamu ada masalah lagi atau butuh pendengar ataupun motivasi, datang aja lagi sama ibu ya. Insya Allah ibu akan selalu membantu dan sedikitnya akan memberikan motivasi dan saran-saran. Baik, terima kasih ya Bu, maaf sekali saya mengganggu waktunya. Mungkin saya pamit ya Bu ya, karena iya. Ya saya juga masih ada kelas. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, Assalamualaikum. Salam.